Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera sejahtera buat kita semuanya. Dari Camp Viking Jakarta, Dari jantung ibu kota. saya Bob. Masih bareng sama Guntur. Kita kemarin ngobrol masalah hal-hal yang lebih banyak dilakukan oleh orang yang selama ini kita anggap punya kekurangan, tapi ternyata mereka justru malah punya kelebihan. Yap. Ya. Dan kali ini kita masih sedikit bicara masalah sedikit masalah kemanusiaan juga. Ada banyak sekali orang yang beranggapan bahwa supporter itu ya hanya urusan nonton sepak bola di stadion, Hobi bikin rusuh. nyalain tambur terus tempur. Iya. Cuma itu yang orang kenal tentang supporter. Padahal hari ini kita akan membuktikan bahwa ada banyak hal besar. Supporter bisa jadi gerakan sosial. Gerakan sosial juga bisa jadi inspirasi, bahkan juga bisa mengikis yang namanya batas-batas atau sekat rivalitas. Ya. Tidak ada lagi hal yang bisa menjadi penghalang orang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu kemanusiaan. Karena biar gimana juga kemanusiaan di atas segalanya. Humanity above all else. Tidak ada hal yang lebih penting dibanding kemanusiaan. Walaupun itu dibatasi oleh yang namanya warna kebanggaan, klub kebanggaan, ataupun kebanggaan lain, tetap kemanusiaan nomor satu. Dan kita pasti belajar banyak dari teman-teman kita ini ya. Hari ini kita akan ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Usianya masih sangat muda, tapi pemikirannya sangat panjang ke depan. Beda 2 tahun sama gue, beda 2 tahun doang. 10 tahun yang lalu ya. Ini mereka datang jauh-jauh dari Jepang buat ngobrol sama kita, jadi mungkin subtitle-nya bisa dilihat nanti di bawah. Nanti ada Miyagi juga nggak? Ah enggak, suara Awi. Pengalaman sekali tentang Jap. Enggak, baru Google tadi. Siapa mereka? Tetap di sini kita akan ada cerita. Jangan ketinggalan, dengerin ada berita, Dan juga ada canda tawa. canda tawa pasti. Stay tune. Kami ada ingat namanya Viking Jakarta tetaplah ada. Kami ada di kota Anda. Kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang tadi dibilang bahwa mereka datang jauh-jauh dari Jepang. Kita ketemu dengan Bapak Ninja 1 dan Ninja 2. Ya, mereka adalah anggota dari Kura-Kura Ninja. Tentu saja bukan. Tujuan mereka menggunakan masker pertama adalah berkaitan dengan COVID. Iya, Tentu saja. Benar. Kita juga pakai sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Kita ada teknologi baru ya. Iya, teknologi baru. Invisible mask. Yang kedua berkaitan dengan security system. Ya. Karena mereka berasal dari hal atau komunitas yang sangat unik. Ya, dan aktivitas mereka beberapa kali juga bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif. Jadi kerahasiaan dan juga keselamatan diri lebih penting. Gitu. Apakah mereka anggota BIM? Atau mereka Yakuza? Kita akan segera tahu, dan mereka adalah 1155 11.55 Pro. Selamat datang di Jakarta, Mas Badut, Sumping, Mas Kiki. Kang Bandot, Jurujam Sumping di Jakarta. Akhirnya kita ketemu ya? Di- Akhirnya ketemu, berapa kali sempat ketemuan dari tahun lalu ya, Dut ya? Dari awal tahun. Dari awal tahun ya, dari awal tahun mau ketemuan, berapa kali waktunya nggak pernah dapat. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. susah sekali buat ketemu sama mereka karena mereka sangat sibuk dengan berbagai kegiatan Ya. kemanusiaan. Terakhir jadi aktivis di sidang PBB. Pajak bumi dan bangunan ya. Kita akan kupas mereka. Mangga kamu. Oke. Salah satu alasan kenapa kita mengundang teman-teman dari 1155 Crew ini adalah karena aktivitas mereka yang setahun terakhir ini ya Ya. terdengar cukup sering dan banyak aktivitas, dan bisa dibilang di luar kebiasaan teman-teman supporter, terutama Bobotoh yang kita sama-sama tahu punya rivalitas dengan beberapa klub yang ada di Indonesia dan supporter lain juga, tapi mereka bisa menembus batas, menembus sekat-sekat dengan aktivitas kemanusiaan mereka, dan itu jadi salah satu yang menginspirasi kita ya. Waktu awal tahun kemarin teman-teman di Aliansi Bobotoh Jakarta membuat aksi sosial, salah satunya diinspirasi oleh teman-teman dari 1155. Awalnya gimana sih ceritanya pada waktu itu? Dimulai dari Taman Sari ya kalau nggak salah ya? Gimana Dok ceritanya Ki?
awal yang sama Persija fans itu ya. Iya. Iya. Nah itu awalnya kan dari pihak mereka ya sebenarnya waktu ke Taman Sari mereka juga nyumbangin donasi lah aksi solidaritas mereka gitu ya di Taman Sari itu kan bagian dari Bandung juga kan. Nah kenapa saya berani datang ke Jakarta waktu itu? Kebetulan emang sebelum kita datang ke Jakarta itu kita bantu dulu bencana yang Bogor dulu waktu awal, terus ke Lebak Banten kan. Nah habis dari Lebak Banten kita mau bisa dibilang sih kita balas budi gitu ya buat ke Jakarta juga gitu. Kita pengen tahu juga mereka kayak gimana gitu kan, bisa berani datang ke Bandung yang dibilangnya kan Bandung sama Jakarta itu rivalitas ya. Nah kita itu pengen menyadarkan orang banyak gitu kan bahwa rivalitas itu jangan terlalu berlebihan gitu kan. Mungkin ya pada awalnya tuh bahwa dari 11.550 tuh orang-orang yang berada dari 11.550 tuh iya memang mereka tuh yang bergerak di kegiatan sosial gitu Om. Jadi kita tuh pada awalnya untuk saya pribadi datang ke 11.550 tuh karena memang satu jalur mungkin ya, satu jalur sama kita sendiri, dan juga kita tuh bahwa kalau ngobrolin tentang kemanusiaan atau isu-isu sosial yang lainnya, kita tuh satu frekuensi. Dan contohnya mungkin ya kita tuh pada pertamanya gitu ya, kita tuh ya membahas tentang isu yang ada di lingkungan rumah kita sendiri sama kru kita sendiri, kita dibahas, dan ternyata ya bukan itu aja gitu ya yang perlu kita bahas tuh, bahwa di luar pun masih ada hal-hal yang lebih urgent gitu, lebih urgent yang perlu kita angkat atau kita bahas atau kita bantu. Ya salah satunya mungkin pada awalnya ya kita pertama masuk mungkin ya, kita pertama kali dikenal sama orang tuh ya waktu Tamsar. Ya, Tamsar. 1155 itu 1155 kru itu ya. Kenapa yang dipilih adalah nama 1155? Apakah karena didirikan 5 menit sebelum duhur? 1155 itu kan duhur jam 12 biasanya. Iya, sejarahnya gimana sih? Kenapa namanya 1155? Kamu pas wudhu kayaknya ya. Jadi itu cerita awalnya kita kan emang belum ada nama ya. Ya. Waktu itu masih perorangan lah. Bagus itu belum ada nama. Belum ada judul di bokep. Itu siapa? Ahmed ya? Kan sebelum Tahu aja deh. Ya, terus. Nah ketika itu emang kita ada 7 orang lah. Awalnya sih kita bertiga dengan ada beberapa kelompok lagi 4 orang. Nah kita waktu itu sepakat buat ketemuan, buat berangkat bareng waktu itu tahun 2012 lah, waktu lawan Persiwa itu kita berangkat kebetulan naik kereta jam 11.55 waktu itu. Sebetulnya emang terbilang ikut sekali kalian ya bola pakai kereta ya. Romantis Ya. di kereta gitu. Jadi 1155 berasal dari jam Jadwal kereta. jadwal kereta. sebetulnya. Agak kasual sekali. Iya. Kenapa nggak Saluyu Residen gitu? Kelewatan ya. Tadi disampaikan bahwa itu ada yang menarik tadi yang disampaikan sama Kiki. Selain jadi supporter itu nonton bola, banyak hal yang lebih penting yang ada di sekitar kita yang luput dari perhatian banyak orang. Isu atau hal yang sempat viral yang dilakukan oleh 1155 adalah mereka membuat pasar gratis. Nah, baru-baru ini mereka bikin ya, kolektif dengan teman-teman komunitas lain di Bandung itu bikin beberapa kali pasar gratis ya. Boleh cerita nggak sih ada di mana aja, terus siapa aja pendukungnya, dan kemudian juga apa aja sih aktivitas di dalam itu, melibatkan masyarakat kah atau gimana? Mungkin sebelum itu kita tuh ngebangun dulu satu perpus kampung di daerah Bandung. Nah dari kegiatan perpus kampung itu tuh kita tuh disupportnya tuh sama anak-anak solidaritas sosial Bandung. Ya mungkin ya itu juga anak bobotoh juga gitu ya. Terus ya karena teman-teman lingkungan kita juga ada yang sekitaran daerah kita, mereka tuh bikin pasar gratis. Dan di lingkungan kita tuh belum ada gitu. Di kita belum ada. Ya udah awalnya kita collab dulu sama mereka, mengetahui dulu nih gimana sih si pasar gratis tuh.
setelah kita mengenal ya udah jadi kita tuh nggak mengatasnamakan pasar gratis sih, jadi mengatasnamakan pasar gratis mereka. Cuman yang mengatasnamakannya si perpus kampung itu. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin kalau ngomongin apa ya, produk mungkin kalau ngomongin produk ya bahwa si 11 Medan Makmur itu punya produk yang salah satunya perpustakaan kampung, terus si pasar gratis dan yang lainnya yang kita tuh nggak dipublis gitu. Oke. Nah, menarik sebenarnya kegiatan perpustakaan di kampung itu sebenarnya hal yang sangat positif ya, karena saat ini kita sama-sama tahu bahwa masyarakat kita kebanyakan, apalagi di sosial media, itu literasi membaca rendah, tingkat komennya tinggi. Ya, Itu. Jadi komen dulu, Baca belakangan, jangan baca. caption enggak gitu. Yang penting partisipasi dulu lah gitu. Pada awalnya tuh gini, Om. Jadi ya terciptanya sih. Punten, jangan manggil om lah. Kalau manggil om kan, gua harus bayarin kontrakan lo, mobil, kuliah, repot gua. Iya. Biasanya dipanggil empong, Bang. Gua mesti bagi barisan. Panggil mas aja biar akrab aja sih. Ya, baksonya 3. Nah, jadi pada awalnya tuh terciptanya si perpus kampung itu pada awal COVID. Ya karena kita juga kan masih ada yang masih sekolah ya, di kita tuh ada yang kuliah, bahwa semuanya tuh jadi online dan juga jadi ribet gitu ya. Iya, betul. Pembelajaran itu jadi ribet, dan di sana di mereka itu kampung yang pertama tadi bener kata Pak Guntur ya, nggak ada sinyal, terus jarak dari kampung itu ke sekolah tuh jauh, lumayan. Jadi jalan kaki mereka tuh biar lebih dekat tuh lewat kebun Iya. ya, lewat kebun. Saya tuh lewat sana kurang lebih 20 menitan. Ya kan karena kondisinya kampung gunung ya, nanjak turun. Ya mereka tuh jauh dari sekolah dan juga Dari akses internet. bisa akses internet, dan guru juga kan jadi Susah. 1 minggu 1 kali kan. Mereka tuh jadi ketemu sama guru tuh 2 kali kalau nggak salah, buat ngumpulin tugas sama olahraga. Cuma gitu aja kan. Nah, mereka tiap hari olahraga deh turun gunung ya. Ya kalau normal gitu. Kalau normal. Nah, jadi mereka tuh kan karena dengan kondisi seperti itu, mereka jadi apa ya? Si pembelajaran itu terganggu. Nah, dengan apa ya? Bikin perpustakaan Dari itu lah. perpustakaan itu kita tuh membantu mereka ya minimalnya buat ngerjain PR mereka gitu ya. Terus kalau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya mereka tuh pasti ada yang belum bisa nulis sama membaca, ya kita bantuin. Itu bukunya dari mana? Bukunya tuh asalnya kita pribadi, dan kita juga buka open donasi dan juga bantuan dari anak-anak SSB dari sosial bantu. Nah, teman-teman yang mau memberikan donasi buku buat support kegiatan mereka masih dibuka kan? Setiap hari buka, Dibuka. Jadi yuk kita dukung mereka. 11550 ini melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan lintas komunitas, bahkan ketemu dengan kelompok-kelompok yang dianggap rival oleh banyak sekali bobotoh. Apa aja yang biasa dilakukan itu? Nah itu kalau untuk obrolan kita sharing tentang ya rivalitas itu. Kita belajar juga bahwa pemahaman mereka rivalitas itu apa sih kayak gitu kan. Iya. Menurut kita juga apa gitu kan. Nah kalau yang saya dapat ya mereka sepaham gitu, yang waktu kemarin saya temuin gitu waktu di Jakarta. Mereka itu sepakat bahwa si rivalitas itu bukan bunuh-bunuhan lah atau apa gitu kan. Rivalitas itu harus tetap ada ya, karena itu warna-warni sepak bola lah, keseruan sepak bola di situ. Cuman yang tidak boleh dilakukan itu rivalitas yang berlebihan seperti bunuh-bunuhan kayak gitu kan. Membunuh, mencelakai, dan segala hal yang punya arah menuju pidana ya. Rivalitas itu sekali lagi adalah energi kompetisi. Kompetisi tanpa rivalitas akan jadi seperti pertandingan persahabatan, hambar gitu ya. Tapi sekali lagi harus dipahami sebagai rivalitas yang dalam koridor sportivitas. Itu sering ketemu sama kelompok rival, pernah nggak dapat pengalaman buruk? Kalau untuk pengalaman buruk sih sampai sekarang belum sih. Belum ada ya? Kalau saya pribadi cuman kalau dari teman-teman yang lain pernah ada gitu. Jadi sebenarnya gimana niat kita ya? Kalau niat kita baik, mereka juga menyambutnya baik juga gitu. Jujur sih ketika saya pertama
datang juga sempat berpikir negatif ya, Iya. karena saya juga nggak tahu gitu kan sifat mereka gimana, itu baru pertama ketemu. Dan memang agak lucu juga sih waktu pertama ketemu saya berpikir negatif karena dibawa ke ruko kosong. Iya, satu cerita ya. Di bawah ada kosong. Lu tahu ceritanya tuh. Wah, iya. Horor dari horor. Saya berdua gitu kan waktu itu, Iya. dan mereka memang dengan kelompoknya gitu banyak orang. Oh. Makanya saya berpikir negatif kayak Iya. gitu. Karena dibawa ke ruko kosong. Ternyata memang yang saya rasain ya saya dijamu dengan baik. Justru keramah-tamahan. Nah, itu. Iya. Nah terus setelah bertemu dengan mereka di Jakarta, mereka juga sempat datang ke Bandung. Kalau untuk mereka sih ada, tapi bukan atas nama kelompok. atas nama Oh, pribadi. 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 Ya. Itu mereka saya pernah nampung 2 orang sih, Oh, gitu. 2 orang pernah. Dan yang pasti balas di Bandung ya. Nah, Keramah-tamahan itu. tamahan mereka Nah. yang lalu di Jakarta itu harus ya apa ya, timbal balik ya, kayak Iya. awal mulanya kan dari Taman Sari, kemudian kita balas di Jakarta, kemudian mereka juga ikut membantu untuk di KBB, selain itu kan ada bencana banjir juga di Nah, KBB itu. kan, itu kan kemudian terus berlanjut menimbulkan apa ya, snowball effect ya, Iya. akhirnya jadi semakin banyak teman-teman yang terlibat, bahkan kalau nggak salah pada waktu awal tahun itu timeline tuh sempat kondusif banget, adem banget Iya. karena Iya. eh, Balas-balasan Iya. aksi sosial. Iya. berbagai sosial dan responnya juga sangat positif. Sempat masuk beberapa berita juga. Bukan itu sebenarnya yang dicari ya, tapi lebih kepada akhirnya yang namanya rivalitas tuh tetap ada batasnya. Iya. Kemanusiaan tetap di atas segalanya. Gitu, dan sekarang juga bahkan udah berkoneksi dengan teman-teman kayak di Surabaya, di yang lain-lain juga ya. Ini Ki sama Bandot ya, kalian kan sering sekali berkolaborasi dengan kelompok supporter rival melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Pernah nggak sih dapat kayak gini? Meureun ecek balannya kata teman-teman foto. Nah, si eta mah kitu euy. Nah, lu carmuk anjing. Nah, anjing Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada nggak sih? Kalau untuk itu sih pernah saya dengar gitu, ada beberapa orang lah ya bilangnya kita ketemu tuh tujuannya pengen damai atau apa gitu kan. Iya. Padahal kan tujuan kita itu cuma agar menyadarkan gitu bahwa si rivalitas itu nggak harus berlebihan. Iya. Buktinya bisa temenan ya. Nah itu. Ya menurut kita tuh ya bahwa kita yang beraliansi dari supporter itu Ya. ya kita 1155 gitu. Ya 1155 itu cuma wadahnya aja. Iya. Tapi untuk pemikiran dan juga keinginan kita ya kita obrolin di 1155 itu. Kalau kita nyambung ya udah gitu kan jalanin. Kalau ada obrolan dari orang lain, nah sih maneh gitunya. Iya. CS-an jeung The Jack. Nah kita nggak ngomongin The Jack atau Persibnya gitu ya. Iya. Tapi kita ngomongin kegiatannya. Kemanusiaannya itu ya. Apa sih ya, esensinya gitu kan? Iya. Keluarinnya outputnya gitu. Ini sebenarnya kalian tuh sebagai kelompok supporter ya, 1155. Seberapa fanatik sih kalian mendukung Persib? Kalau sebenarnya sih kalau fanatik memang kita ngejar-ngejar kayak away kayak gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya bolanya itu bonus kalau bagi kita. Oh, Gitu. Soalnya saya pernah waktu ke Solo juga nonton Persib cuma 1 babak, selebihnya balik karena bosan gitu kan. Permainan kayak gitu. Kritik nih buat Persib. Main sing balik karunya kita. Ada. Itu kan kamu bosan penonton. Apa sih yang menyenangkan bagi kalian ketika melakukan kegiatan seperti itu? Ngariung. Mariung nanya. Ya simpel gitu ya, nggak usah ngomongin yang berbelit-belit ini gitu, Iya. yang luas. Ku ngariung lagi seneng gitu. Kalian kan membuat pasar gratis, membuat perpustakaan gratis. Itu orang datang gitu ya. Iya. Boleh ngambil barang yang Nah. kalian dalam tanda kutip jual tanpa harus Gimana sih mekanismenya pasar gratis tuh? Jadi bentuknya itu free market. Free market. Ya, kita- Buat yang belum tahu teman-teman, pasar gratis tuh kayak apa bentuknya gitu kan? Apakah kayak orang pikir gue punya lapak, gue punya sayur mayur misalnya, Iya. sok we taruh, sok nu butuh ambil, Ambil. atau gimana? Iya kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Selama ini banyak nggak orang yang datang untuk ke pasar gratis? Pasti datang. Malah jadi setiap minggu tuh kalau orang yang udah biasa gitu, Iya. dia tuh pasti datang gitu kan, malah nungguin gitu. Itu dibatasin nggak ngambilnya? Nah, itu. Ketika jalma datang, mau karung segala diasupkan gitu kan, balik mau loba gitu. Mungkin sesuai dengan tagline kita gitu ya. Iya. Karena kita
waktu Ambil secukupnya. ambil secukupnya, baca sepuasnya. Oh. Oh jadi lu sambil ngambil, sambil baca juga? Ya kalau yang mau baca, silakan baca. Oh, oke. Kita diskusi bareng, ngobrol-ngobrol, ngopi lah intinya kan. Iya. Jadi ada ruang diskusi juga di dalam situ? Gitu. Hmm. Jadi kalau ada orang luar yang berkesempatan pengen ngobrol, ya udah kita ngobrol aja gitu. Kita Itu sama- yang ngasih barang-barangnya siapa selama ini? barang-barang yang ada Dari Yang dijual di free market itu? kolektif, terus kita juga selalu pendonasi. Pendonasi juga ya. Kak Bobotoh Sadayana yang di rumah merasa ingin berbagi dengan sesama, ini hubungi mereka, pakaian, buku, makanan, apa aja ya? Apa aja. Bahkan waktu itu kalau nggak salah koreksi, ada satu teman di Bandung yang buka donasi sepatu. Jadi buat teman-teman yang punya sepatu yang masih layak pakai, Ya. tapi udah nggak kepake, bisa donasi dan kemudian disalurkan ke adik-adik yang membutuhkan. Iya. Kalau ada yang punya sepatu atau baju Liverpool, saya pernah ada pikiran kayak gini nggak? Ini kan saya sering melakukan kegiatan kemanusiaan. Pernah nggak ada pikiran mengajak komunitas-komunitas lain, firm-firm lain untuk barengan nih melakukan ini sama-sama? Padahal sih. Waktu itu Berat nih kayak dibahas. sempat sih memang pengen gitu kan Ya. bahwa si nama-nama firm yang lain juga ikut Ya. gabung sama kita. Ya. Cuman ya kita nggak bisa memaksakan juga kan. Ya, betul. Bagi mereka biar masa datang buat kegiatan kita gitu. Ya. Mungkin ya untuk saat ini kita jalanin di firm kita masing-masing tadi. Terus nanti kalau memang mereka mau gabung ya gabung aja gitu. Memang sih sering kita ngajak barang-barang juga gitu. Contohnya ke Bobotoh yang ada di bagian Bandung Timur lah. Sebenarnya sengaja sih kita tuh setiap kegiatan Di-share. di-share dengan apa ya, pakai filter 1155. Terus sebenarnya kita tuh agak berat juga Iya. jika mengatakan bahwa si pasar gratis itu sama apa Perpus itu adalah produk dari 1155. Sebenarnya kolektif ya. Iya. Oke. Itu tuh berat, tetapi karena kita membutuhkan masa juga dan Iya. juga relasi mungkin ya Ya. mau nggak mau kita ya udahlah pakai aja dulu gitu, pakai aja dulu, manfaatkan itu sih. Komunitas supporter memiliki masa yang besar, akan sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan menjadi hal yang bermanfaat. Harapannya mereka bisa menjadi inspirasi, mengajak kita semua untuk melakukan kerja-kerja besar, aktivitas sosial kemanusiaan. Ya, apalagi di saat libur kompetisi, tidak ada aktivitas di tribun, sementara secara sosial kita juga perlu membuat banyak support system yang bisa menopang kondisi masyarakat dalam kondisi sekarang, pandemi dan lain-lain. Aktivitas yang teman-teman lakuin ini sangat punya impact yang besar sebenarnya, walaupun tidak dirasakan secara langsung oleh kita mungkin di sini, tapi buat yang membutuhkan itu sangat besar. Ada support nggak sih dari pemerintah selama ini atau pihak-pihak yang melihat wah ini positif nih, dibantuan lah kurang gitu, selama ini ada nggak? atau malah sulit, misalnya dibikin pasar tapi dibubarin misalnya. Iya. Kalau dibubarin sih. Mungkin waktu pertama kali di lapangan Iya. ada lumayan ribet gitu sama polisi. Pak Ode, Pak Ridwan Kamil, Kalau enggak, punten ini Punten. positif, punya impact buat masyarakat terutama yang membutuhkan. Tolong difasilitasi, dibantu. Pesan mungkin untuk teman-teman. Lihat lingkungan, sadar lingkungan, jaga kawan. Batas semangat ya, kita pasti support dan saya yakin yang lain juga akan support. Iya, pasti. Dari Bandung ada teman buat ada pesan buat teman-teman yang lain. Kalau saya sih lebih ke masalah rivalitas itu ya. Iya. Jadi mungkin kita ini sekali lagi bukan ditekankan, kita bukan mau damai waktu itu ya Om. Iya. Kita itu hanya ingin menyadarkan bahwa rivalitas itu bukan masalah bunuh-bunuhan itu. Iya. Rivalitas itu dengan kreativitas ya. Ya, Adu. nah, lebih bagus kayak gitu. Adu koreo Ya, gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Atau adu banyak aktivitas sosial. ya, Nah, adu banyak aktivitas sosial iya. gitu yang karena kalau Yang udah benar manfaat, dia menang. beneran. Yang lain aja. Adu aktivitas sosial, adu hal-hal yang Adu lari kok kalah. seperti itu. Terima kasih jauh-jauh dari Jepang datang ke sini. Matur nuwun pisan.
Kiki, hatur nuhun pisan Badut Badut, dan teman-teman 1155 kru kalian luar Kalian biasa keren. menginspirasi. Kalian keren. Luar biasa, hatur nuhun. Semoga kita terinspirasi dan kemanusiaan di atas segalanya. Saya PJ Bob Dan saya Guntur bersama Izin pamit. teman-teman 1155. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Program berikut.